Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yaitu Siti Fatimata Zahro, Hilda Rohyani, Selmi Harpi Nabilah, dan Sintiawati. Nah, di sini kami akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat multimedia interaktif berbasis video Camtasia. Oke, langsung saja ya. Nah, aplikasi Camtasia adalah suatu perangkat lunak yang bisa merekam aktivitas yang ada pada desktop komputer. Menurut Arifin 2009, video tutorial merupakan panduan tentang cara menjelaskan sesuatu, baik materi pelajaran atau pelatihan atau training, maupun proses pengoperasian suatu sistem atau hardware dan software yang dikemas dalam bentuk video. Oke, sebelum kita membuat suatu video, baik pelatihan maupun presentasi, ada baiknya kita mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, rancang alur video yang akan kita buat. Hal ini agar di dalam pembuatan video lebih terarah dan terorganisir. Kemudian, yang kedua, siapkan naskah video tutorial agar lebih mudah saat merekam dan memperkecil kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga, siapkan media penunjang lainnya seperti mikrofon, bahan presentasi, atau webcam bila diperlukan. Kemudian selanjutnya, Camtasia merekam semua kegiatan yang ada di desktop komputer. Jadi, ada baiknya sebelum kita mulai bersihkan desktop dari aplikasi lain yang tidak diperlukan. Karena apabila tidak, ini akan memperlambat proses merekam. Selanjutnya, yang kelima, yaitu setting mouse komputer agar lebih pelan dari sebelumnya. Hal ini akan membuat video lebih terarah. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Pertama-tama kita buka dulu Camtasia Studio-nya. Setelah itu kita klikkan record. Nah, pada tampilan record ini saya sudah memulai videonya dari awal pertama kita buka ya. Di sini akan ada audio, terus ada kamera, ada fitur yang lainnya juga. Nanti di sini ada tanda tombol merah, crack, nah, klik crack. Selanjutnya kita ke PPT-nya ya. Kita mau membuat bahan ajar, membuat bahan ajarnya yaitu materi dari kelompok 7 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 dari kelas PBHM 5C dengan anggota saya sendiri, Selmi Harpi Nabilah, dan 3 rekan saya, Sintiawati, Siti Fatimata Zahro, dan Hilda Rohyani. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai perpangkatan dan bentuk akar. Silakan disimak ya. Yang pertama ada kompetensi dasar. 3.2. Menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 4, yaitu 3.2.1, mengidentifikasi konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, mengidentifikasi notasi bilangan berpangkat. Yang ketiga, memahami cara menentukan nilai berpangkatan. Dan yang keempat, memahami konsep bentuk akar.
Oke, di sini bisa dilihat pada peta konsep materi perpangkatan dan bentuk akar. Untuk materi perpangkatan sendiri, ada 2 subbab. Yang pertama ada pengertian dan juga ada operasi bilangan berpangkat. Kemudian untuk yang bentuk akar ada 2 juga, ada pengertian dan ada juga operasi bentuk akar. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu terdapat materi perpangkatan. Nah, perpangkatan di sini dapat diartikan sebagai pengulangan dari bilangan itu sendiri. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai perpangkatan. Nah, pengertian dari perpangkatan di sini yaitu perpangkatan dalam matematika bisa diartikan sebagai pengulangan dari bilangan itu sendiri. Perpangkatan dapat dilambangkan dengan A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai seterusnya sebanyak dengan jumlah N itu sendiri. Oke, di sini juga terdapat contoh. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu 1 dipangkat 2 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikali 1. Nah, ini dibaca 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Nah, dalam kurung 2 dikali 2. Nah, ini juga dibaca 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya yang ketiga yaitu 3 dipangkat 2 sama dengan 9 dalam kurung 3 dikali 3. Nah, ini juga dibaca 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, selanjutnya yaitu 12 dipangkat 3 sama dengan 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. Nah, itu yang disebut dengan perpangkatan. Jadi, bilangan berpangkat 2 kuadrat adalah nilai perkalian sebuah bilangan dengan bilangan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu terdapat contoh soal perpangkatan. Nah, di sini terdapat terdiri dari 2 bilangan seperti 78 dipangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu bisa dilihat ya. Nah, di sini 78 dipangkat 2 sama dengan dalam kurung 70 ditambah 8 dipangkat dengan 2. Oke, diturunkan sama dengan dalam kurung 70 ditambah 8 dioperasikan lagi dengan dalam kurung 70 ditambah 8 sama dengan 70 dipangkat 2 ditambah 2. Kemudian dalam kurung 70 dikali 8 dan dioperasikan operasi tambah yaitu 8 dipangkat 2. Kemudian sama dengan dijumlahkan 70 dipangkat 2 sama dengan 4900 ditambah 2 dikali 70 dan dikali 8 sama dengan 1120. Kemudian ditambah 8 dipangkat 2 sama dengan 64. Nah, hasilnya dijumlah semua dan hasilnya yaitu 6084. Nah, jenis operasi bilangan berpangkat terdiri dari penjumlahan berpangkat, perkalian berpangkat, pembagian berpangkat, dan pengurangan berpangkat. Nah, di sini terdapat
contoh soal mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan, perpangkatan penjumlahan bisa dikerjakan menggunakan tanda kurung untuk semua bilangan berpangkatnya, kemudian dijumlahkan. Seperti contoh, 4 di pangkat 2 ditambah 5 di pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita operasikan yaitu sama dengan dalam kurung 4 dikali 4 ditambah 5 dikali 5 sama dengan 4 dikali 4 16, 5 dikali 5 25, 25 ditambah 16 sama dengan 41. Kemudian yaitu operasi pengurangan yang kedua. Nah, di sini terdapat contoh yaitu 8 di pangkat 2 dikurangi 5 di pangkat 2 sama dengan titik-titik. Kemudian dioperasikan yaitu sama dengan dalam kurung 8 dikali 8 dikurangi 5 dikali 5. Nah, 8 dikali 8 sama dengan 64 dikurangi 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi 64 dikurangi 25 sama dengan 30. Untuk pembahasan selanjutnya, selanjutnya yaitu nomor 3, terdapat operasi perkalian. Nah, seperti contoh di bawah ini, yaitu 3 kuadrat dikali 2 kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, kita operasikan yaitu sama dengan dalam kurung 3 dikali 3 dikali dalam kurung 2 dikali 2. Nah, 3 dikali 3 sama dengan 9, kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian selanjutnya 9 dikali 4, 36. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian di sini terdapat contoh yaitu 6 dikuadrat dibagi 2 kuadrat sama dengan titik-titik. Kita operasikan sebagai berikut, sama dengan dalam kurung 6 dikali 6 dibagi dalam kurung 2 dikali 2. Kemudian 6 dikali 6 sama dengan 36. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berarti 9 itu hasil dari 6 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Oke teman-teman, kita lanjut ke bentuk akar. Pengertian dari bentuk akar. Bentuk akar adalah bentuk sederhana dari akar kuadrat, yakni kebalikan dari bentuk berpangkat 2. Bentuk akar dilambangkan dengan akar, sekaligus untuk menyimbolkan akar pangkat 2. Nah, di sini ada contoh 4 kuadrat sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Maka 16 adalah bentuk akar dari akar pangkat 2 dari 4. Dibaca akar pangkat 2 dari 4. Lalu 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Maka 25 adalah bentuk akar dari akar pangkat 2 dari 5. Terbukti bahwa ternyata benar akar pangkat 2 merupakan operasi kebalikan dari pangkat 2. Contoh soal bentuk akar. Berapakah akar dari 144? Di sini ada metode perkalian. Bilangan akar 144 diletakkan antara akar 100 dan akar 400, atau akar 144 kurang dari 10, lebih dari 10, dan kurang dari 20. Berarti angka puluhannya adalah 1. Angka terakhir dari 144 adalah 4. Maka hasil akar pangkat satuannya 2 atau 8. Namun, karena lebih dekat dengan 10, maka hasil akar satuannya adalah 2. Jadi, hasil dari akar 144 sama dengan 12. Lalu di sini ada metode faktorisasi prima. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan adalah: pertama, tentukan faktor-faktor primanya, yaitu 144. Faktor-faktor primanya yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Kemudian kelompokkan dalam dua faktor yang sama.
144 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kuadrat. Maka hasilnya bisa dihitung. Akar dari 144 sama dengan akar dari 2 kali 2 kali 3 kuadrat, yaitu sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Maka hasilnya sama seperti yang metode perkalian yang tadi, yaitu akar dari 144 adalah 12. Selanjutnya kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah hasil dari 64 pangkat min 1 per 3 adalah A 1/8, B 1/4, C 8 D per 4. Pembahasannya yaitu 64 pangkat min 1 per 3 sama dengan 1/64 pangkat min 1 per 3. Nah, karena rubah kita menggunakan akar, yaitu 1 per akar 64 pangkat 1 akar 3 sama dengan dihasilkan adalah 1/4. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya contoh soal yang kedua, bentuk sederhana dari akar 300 adalah, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasannya yaitu akar 300 sama dengan akar dari 100 dikali 3. Nah, 100 ini adalah bukan bentuk akar, maka dapat dikeluarkan, yaitu akar 100 adalah 10 dan akar 3-nya tetap akar 3. Maka jawabannya adalah 10 akar 3. Jawabannya adalah A. Contoh soal nomor 3, yaitu 2 pangkat min 2 ditambah 3 pangkat min 3 ditambah 1 pangkat min 4 dengan option A 1/6/54, B 1/6/18, C 1/31/54, D 1/31/18. Nah, pembahasannya untuk merubah pangkat min, maka kita dapatkan 1/2 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 2 ditambah 1/1 pangkat 4. Nah, selanjutnya diperolehlah dari hasil perpangkatan tersebut adalah 1/4 ditambah 1/27 dari 3 pangkat 3 ditambah 1/1. Nah, untuk penyebutnya supaya kita samakan, yaitu kita kalikan dengan 4 dikali 27 dikali 1 didapatkan 108. Nah, 108 dibagi 4 sama dengan 27 dikali 1, maka 27. Lalu selanjutnya 108 dibagi 27 menghasilkan 4 dikali 1, 4, maka 27 ditambah 4. Selanjutnya adalah 108 dibagi 1 sama dengan 108 dikali 1 juga sama dengan 108, maka 27 ditambah 4 ditambah 108 per 108 didapatkan 139/108 sama dengan 1. Kita sederhanakan menjadi sama dengan 131/108. Jawabannya adalah D. Selanjutnya contoh soal yang keempat adalah hasil dari 1/3 pangkat 3 dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2 gitu ya. Dengan option A sama dengan 3 pangkat 6, B 3 pangkat 5, C 3 pangkat 4, D 3 pangkat 3. Nah, pembahasannya dari soal tersebut didapati untuk 1/3 pangkat 3 adalah hasil dari 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2, maka diperolehlah sama dengan 1/27 dari 3 pangkat 3 just dikali 243 dibagi 1/9 pangkat 2 adalah 81. 243 dibagi 27 hasilnya adalah 9 dibagi 1/81. Untuk hasil pembagian pemecahan, kita pindah ruaskan penyebut jadi di atas dan pemilangan jadi di bawah. Maka 9 dikali 81 sama dengan 729. 729 sama dengan 3 pangkat 6. Jawabannya adalah A. Selanjutnya adalah
contoh soal nomor 5. Hasil dari 9x pangkat min 2 Y pangkat 3 Z pangkat min 4 yaitu dipangkatkan dengan 2. Adalah A. 81x pangkat 4 Y pangkat 6 per Z pangkat 8, B. 9x pangkat 4 Y pangkat 6 per Z pangkat 8, C. 81 Y pangkat 6 per X pangkat 4 Z pangkat 8, dan D. 9Y pangkat 6 per X pangkat 4 Z pangkat 8. Dengan pembahasan 9x min 2 Y min 3 Z min 4 dipangkatkan menjadi 2 yaitu menjadi 9 pangkat 2 X dengan min 2 dikali 2, karena perpangkatan untuk eksponen ini min 2 dikali 2. Lalu selanjutnya dengan variabel Y nya ini adalah pangkatnya 3 karena dipangkatkan dengan 2 maka 3 pangkat 2 3 dikali 2. Selanjutnya variabel Z dengan pangkat min 4 lalu dipangkatkan dengan 2 maka perpangkatannya menjadi min 4 dikali 2, maka 9 pangkat 2 sama dengan 81 dan X nya adalah min 2 dikali 2 sama dengan min 4 serta Y nya adalah 3 dikali 2 sama dengan min 6 dan Z nya adalah min 4 dikali 2 sama dengan Z min 8, maka diperolehlah 81Y pangkat 6 per X pangkat 4 dan Z nya pangkat 8. Untuk perpangkatan minus kita rubah menjadi penyebut, maka pangkat minnya akan menghilang. Jawabannya adalah C. Terima kasih, cukup sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai kita sudah mengedit semuanya secara keseluruhan. Lalu kita klik share di sini. Lalu kita pilih Google Drive untuk menyimpannya. Atau kita bisa aja langsung upload ke YouTube. Nah, kita beri judul kelompok 7. Lalu kita klik finish. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.